Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu ketika Pak Deddy Kobisa mengundang seorang ustadz untuk berbicara tentang konflik Israel-Palestina dalam perspektif dirinya secara pribadi, itu ternyata banyak orang-orang, netizen-netizen yang kemudian komplain, kontra. Dia mengatakan, atau mereka mengatakan, kenapa ustadz yang semacam ini yang diundang? Kenapa orang yang tidak tahu semacam ini yang diundang? Kenapa bukan orang ini yang dianggap lebih tahu dan sebagainya gitu. Nah, saya tidak terlibat dalam pro kontranya dalam konteks ini. Saya sudah menyampaikan pendapat saya, sudah menyampaikan wawasan saya, gagasan saya soal itu. Saya berbicara dalam konteks kenapa netizen bersikap seperti itu. Maksud saya adalah di Indonesia, ketika misalkan orang-orang kita itu mau mengetahui tentang sesuatu, maka sesuatu itu harus disesuaikan dengan pengetahuan sebelumnya gitu. Jadi harus disesuaikan dengan tendensi sebelumnya, dan mereka akan menolak semua informasi yang dianggap bertentangan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi sebenarnya pengetahuan kita tidak berkembang dan kita cenderung picik karena kita hanya mau menerima informasi kalau sesuai dengan pendapat kita gitu. Jadi misalkan kalau di Indonesia ada orang yang pro terhadap Israel, biasanya sebagian dari saudara-saudara kita yang Kristen misalkan, karena di dalam Alkitabnya dikatakan harus pro Israel, kemudian mereka pro Israel, maka mereka hanya akan menerima informasi-informasi yang berkaitan dengan Israel dalam konteks pro terhadap mereka, yang mereka itu menginginkan agar siapapun yang menjadi narasumbernya, siapapun yang menjadi sumbernya, siapapun yang menjadi referensinya itu harus pro terhadap Israel. Kalau tidak seperti itu, maka mereka anggap sebagai kadun, mereka anggap sebagai sesuatu yang salah, mereka anggap bahwa ini bias apa dan sebagainya gitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ada orang yang pro terhadap Palestina, maka mereka akan menolak semua informasi, bahkan dari profesor yang paling kredibel sekalipun, kalau dianggap tidak pro terhadap Palestina gitu. Nah, karena itu maka masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat mudah masuk ke dalam hoax. Karena kalau misalkan sebuah hoax itu ternyata sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan pendapatnya, mereka akan mati-matian membelanya dan akan kontra terhadap semua jenis informasi yang dianggap bertolak belakang dari informasi itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang susah untuk bisa berkembang, karena memang mereka akan susah sekali untuk mendapatkan pengetahuan baru. Saya mohon maaf ya, saya sekali lagi mohon maaf, bukan hanya di podcastnya Pak Deddy Kobisa, di channel saya masih sampai sekarang itu banyak orang yang komennya kurang lebih seperti ini. Wah, luar biasa Pak Gembul, analisis Anda luar biasa, sama seperti pendapat saya gitu. Jadi analisis dianggap benar, informasi dianggap benar, gagasan dianggap benar kalau sesuai dengan pendapat saya gitu. Kalau tidak sesuai, wah ini nggak benar, ini bias apa dan sebagainya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, tapi agar tidak seperti itu terus, agar kita tidak terombang-ambing dalam informasi yang terus-terusan salah, saya di episode ini akan menjelaskan secara rinci argumentasi setan. Saya ingin menegaskan kepada Baraya, bahkan setan sekalipun, makhluk yang katanya paling terkutuk, paling jahat, paling jahanam, yang kekal di neraka dan sebagainya, itu memiliki argumentasi yang logis. Buat Baraya yang biasanya terkungkung dalam satu doktrin, video ini jelas nggak akan cocok buat Baraya, dijamin nggak akan cocok. Jadi skip dari sekarang daripada nanti Baraya terguncang imannya lalu marah-marah di mana-mana gitu ya. Simak videonya sampai tuntas, hanya untuk yang mau saja. Skip videonya sekarang juga untuk yang terbiasa dalam hidup doktrin. Yuk kita mulai. Saya punya kawan, sejak kecil saya mohon maaf ya, oleh orang-orang disebut cacat gitu. Jadi tubuhnya tidak terkoordinir dengan baik, bagian-bagian tubuhnya tidak bergerak sesuai dengan kehendak otaknya dan sebagainya. Dan tubuhnya menjadi sangat ringkih, gerakannya menjadi sangat kikuk, dan dia tidak bisa mengontrol berbagai otot dalam tubuhnya. Sampai dia misalkan, saya mohon maaf ya, di mana-mana ngiler gitu, kemudian jalannya dengan cara yang aneh dan sebagainya. Dan karena itulah maka sepanjang hidupnya sampai sekarang, dia itu dibully terus-terusan kalau keluar rumah oleh anak kecil, oleh siapapun, bahkan banyak orang yang takut melihatnya. Sampai-sampai dia kemudian tertekan, sampai dalam surat-suratnya dia sering bilang, sampai kapan saya seperti ini terus, kenapa saya nggak mati aja, saya khawatir kalau misalkan ayah dan ibu saya meninggal dunia, siapa yang bisa mengurus saya dalam kondisi yang seperti ini. Beliau sedih terus-terusan sepanjang hari, dan sepanjang kehidupannya dia ngeluh terus soal kehidupan yang seperti itu. Dia pernah bikin akun media sosial ya dengan
dengan sangat terbatas. Kemudian ketika ada orang yang datang kepadanya, orang itu langsung takut gara-gara di media sosial nggak mengira bentuknya seperti ini dan sebagainya. Dan pokoknya mah kehidupannya penuh dengan penderitaan. Tapi satu hal yang harus kita tekankan bersama adalah bahwa penderitaan semacam itu bukan hanya terjadi pada teman saya, tetapi pada banyak sekali orang, mungkin miliaran orang dalam sejarah hidup dalam kondisi cacat atau hidup dalam penuh penderitaan. Kalau misalkan kita bertanya bagaimana konsepsi Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Welas itu menjelaskan bagaimana ada orang-orang cacat yang dibuat menderita seumur hidupnya, mungkin kita tidak akan jelas kenapa bisa seperti itu gitu. Bagaimana ceritanya ada Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang katanya akan selalu hadir ketika kita berdoa dan sebagainya, menciptakan makhluk-makhluk yang dibuat atau didesain agar dia menderita seumur hidupnya gitu. Bahkan ketika orang yang dimaksud itu sangat penyabar sekalipun, kita mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak mungkin bisa berbahagia dalam kondisi tubuh yang seperti itu, atau dalam kondisi mental yang seperti itu. Atau misalkan ada anak-anak yang sejak kecil kehilangan ayah dan ibunya, kemudian dia dibesarkan oleh orang-orang yang jahat, dia mendapatkan siksaan habis-habisan, terus-terusan dan sebagainya. Banyak yang juga dibunuh di usia muda dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dia mengalami hidup yang sangat sebentar, dan sebentar itu pun penuh dengan penderitaan. Dan kita juga misalkan mengetahui bahwa makhluk yang namanya manusia ini ternyata begitu kompleksnya, sampai dia bukan hanya melakukan kekerasan terhadap teman-temannya, tetapi dia menyediakan lingkungan bagi makhluk hidup yang lain untuk hidup dalam penderitaan. Demi makan ayam yang enak hanya beberapa detik di lidah saja, misalkan mereka harus membuat ayam yang direkayasa, kemudian disimpan dalam kandang tertentu seumur hidupnya, yang tidak bisa bergerak bebas dan sebagainya. Artinya apa? Artinya maksud saya adalah ada lebih banyak makhluk hidup yang hidup dalam penderitaan lebih daripada yang kita bayangkan. Kalau misalkan kita bertanya-tanya tentang konsepsi bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, itu bagaimana ceritanya? Apakah misalkan bahwa orang-orang atau makhluk-makhluk yang dimaksud itu gak apa-apa di dunia, nasibnya seperti itu, tetapi di akhirat dia akan masuk surga? Apakah cukup dengan seperti itu? Sayangnya itu malah sama sekali tidak cukup, Baraya. Kalau misalkan kita melihat lagi konsepsi-konsepsi tentang ketuhanan, itu menjadi lebih paradoks lagi. Bayangkan kalau misalkan orang-orang dijanjikan masuk surga, sebagian besar orang justru dijanjikan untuk masuk neraka. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara konsepsi yang salah tentang Tuhan. Jadi ada konsepsi bahwa Tuhan itu esa, ada konsepsi Tuhan itu bahwa dia tidak terjelaskan, bahwa dia hanya bisa didekati dengan para leluhur, ada yang mengatakan harus didekati dengan para dewa, bahwa Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3 dan sebagainya. Ada 2.500 agama dengan masing-masing kepercayaan tentang Tuhan, dan kita harus memilih satu di antaranya, sebab yang lainnya, yang 2.499 agama itu ternyata keliru atau salah, dan setiap kesalahan atas konsepsi kita atas Tuhan itu berbuah neraka yang abadi selamanya di situ. Kita tidak akan bisa selamat lagi, kita tidak akan bisa diangkat lagi, hidup dalam penderitaan selama-lama-lamanya, hanya ketika kemudian kita memahami konsepsi Tuhan yang berbeda. Coba Baraya bayangkan sekarang, Baraya siapapun yang pernah ngalamin sakit gigi, bayangin kalau sakit gigi itu dalam keabadian selama-lamanya dan tidak akan pernah terjadi. Baraya misalkan siapa yang pernah kukunya coplok, kesandung, atau kelindes, atau kena standar motor, sakitnya luar biasa. Bayangkan kalau rasa sakit itu terjadi secara abadi, terus-terusan seperti itu. Dan konsepsi neraka jauh lebih buruk daripada itu, karena semua imajinasi terburuk kita tentang rasa sakit itu akan tertuang di neraka dan dalam keabadian. Dan itu mewujud hanya ketika Baraya salah milih konsepsi tentang Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan yang Maha Pemaaf, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang memberikan segala anugerah, kenikmatan dan sebagainya, hanya memberikan kepada segelintir orang yang ngerti tentang agama dengan persepsi yang kurang lebih sempurna, dan kemudian membiarkan sebagian besar orang yang tidak percaya atau tidak sepaham dengan konsepsi itu hidup dalam neraka. Ya, kalau misalkan Tuhan itu memberikan kepada manusia itu bukti tanda-tanda yang jelas bahwa Tuhannya turun kepada manusia gitu, kemudian memberikan penjelasan, mungkin seluruh manusia akan beriman. Tapi kan dalam konteks ini manusia diberikan pilihan yang spekulatif gitu. Jadi
Tidak ada yang melihat Tuhan, tidak ada yang bertemu dengan Tuhan, tetapi kita hanya berbicara dengan utusan-utusannya, dengan nabi-nabinya, dengan orang-orang yang semacam itu yang kemudian memberikan penjelasan. Ada di antara mereka yang memberikan penjelasan dengan masuk akal, ada yang tidak masuk akal dan sebagainya. Dan hanya gara-gara itu, kita tidak diberikan pengetahuan sama sekali soal itu. Anggaplah bahwa katanya Tuhan adalah maha sempurna sehingga kita tidak mungkin bisa menjangkau kesempurnaannya, sehingga kita tidak mungkin bisa mengindranya. Ya kalau memang seperti itu, kenapa juga buahnya itu adalah surga atau neraka gitu. Kalau misalkan sudah dijelaskan bahwa kita tidak sempurna sehingga kita tidak mungkin bisa memahami sesuatu yang sempurna, bagaimana mungkin ketidaksempurnaan kita itu pada akhirnya berbuah neraka kalau misalkan kita tidak tahu, atau misalkan tidak memahaminya, atau ternyata kita tidak percaya pada doktrin-doktrin yang dijelaskan. Kan seperti itu. Bagaimana ceritanya seperti itu? Bagaimana Tuhan yang maha pengasih dan Tuhan yang maha penyayang itu memberikan kepada kita pilihan yang sangat mengerikan itu? Lagi pula sejak awal kan Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia itu cenderung pada kesesatan. Sudah dikatakan bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa juga harus diturunkan ke muka bumi? Kemudian setelah diturunkan ke muka bumi, setelah membuat kerusakan, Tuhan juga yang akan menghukumnya masuk ke dalam neraka. Gimana ceritanya Tuhan sudah tahu sebelumnya bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan, lalu Tuhan membiarkan itu, lalu Tuhan menghukumnya? Kan bagaimana ceritanya seperti ini gitu? Kalau misalkan Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, ya setiap diketahui bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan di bumi, maka Tuhan akan mentakdirkan manusia tidak turun ke bumi, atau Tuhan mentakdirkan agar manusia itu hidup dalam keselamatan. Kan seperti itu. Tapi Tuhan membiarkan segala sesuatu, lalu setelah segalanya berubah, segala sesuatunya kemudian menjadi rusak, yang ditimpakan kesalahannya adalah kepada manusia, dan kemudian manusia dihukum dalam penderitaan yang abadi, yang selama-lamanya tidak akan selesai. Bagaimana caranya kita bisa memahami konsepsi yang semacam itu? Dan percayalah Baraya, sampai upaya Baraya habis-habisan untuk menjawab pertanyaan saya, bagaimanapun pertanyaan itu jawabannya tetap akan menjadi misteri. Karena apa? Karena siapapun yang menjawabnya bukan Tuhan. Baraya, saya bertanya seperti ini, maka jawabannya akan muncul begini, begitu. Tapi semuanya itu adalah interpretasi atau spekulasi mistik dari kalangan agamawan. Ada banyak orang di sini akan menjawab bahwa ini begini karena Tuhan berkehendak begitu, Tuhan Maha Adil karena begini begitu. Tapi mereka manusia, mereka agamawan yang berusaha untuk menginterpretasikan gagasan-gagasan dan teks-teks yang dipercaya berasal dari Tuhan. Tuhannya sendiri tidak akan menjawab ini gitu. Dan karena misalkan jawabannya adalah jawaban manusia pula, maka itu akan menghasilkan pertentangan pula, maka itu akan menghasilkan sesuai dengan agama masing-masing. Dan agama masing-masing sudah diketahui bahwa masing-masing memang berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda konsepsi tentang Tuhan dengan agama yang lain gitu. Jadi karena pada akhirnya kita tidak mendapatkan jawaban selain dari jawaban manusia, maka pertanyaan-pertanyaan terhadap Tuhan itu menjadi pertanyaan yang jawabannya menjadi sepenuhnya misterius. Dan kalau misalkan sudah menjadi misterius seperti itu, ya kita bisa apa? Dan ketika jawabannya menjadi misterius, kan berarti ketika kita berspekulasi tentang satu hal, ya wajar kalau misalkan salah. Kenapa juga malah berbuah neraka yang siksaannya abadi selama-lamanya? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Dan ketika saya mengatakan seperti ini tentu saja dianggap sebagai curhatannya setan. Iya kan? Ya ini curhatannya setan. Ini Baraya ini sudah masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan setan sehingga bla 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 bla. Tapi kalau misalkan kita berbicara dalam konteks setan ini sekalipun, maka kita harus menemukan bahwa ternyata setan itu adalah makhluk yang justru mencoba untuk menjadi pahlawan, mencoba untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Bahkan ketika setan itu diancam akan masuk neraka, dikutuk dengan siksaan yang sangat luar biasa pedih dan abadi, setan tetap melakukan hal yang terbaik buat manusia. Apa itu? Apa yang membuat setan masuk ke dalam neraka? Apa yang membuat setan dikutuk? Dia hanya melakukan dua kesalahan saja. Kesalahan yang pertama itu adalah bahwa dia tidak mau sujud kepada Adam. Bayangkan kalau misalkan Baraya disuruh sujud kepada saya, kemudian Baraya menolak, kemudian saya katakan Baraya sombong gitu. Kan seperti itu. Nah, bisakah kita bisa menjelaskan itu gitu? Jadi setan disebut membangkang, setan disebut jahat, setan dianggap terkutuk kalau misalkan dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya, sombong gara-gara tidak mau bersujud. Kan bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa alasan setan dikutuk luar biasa? Karena setan berusaha untuk membocorkan rahasia Tuhan. Apa itu? Ada buah pengetahuan. Jadi setan itu diusir dari sorga beserta manusianya diusir dari sorga ketika dia mencoba untuk memberikan kepada manusia buah pengetahuan. Dikatakan di situ kalau misalkan manusia mau makan buah pengetahuan, maka dia akan mengetahui segala-galanya. Jadi setan berusaha memberikan kepada manusia pengetahuan.
Tetapi ketika manusia sudah dianggap mengetahui, Tuhan marah dan kemudian diusir dari sorga. Setannya diusir ke sorga, kemudian ke dunia, dan akhirnya pasti akan masuk neraka. Sedangkan manusia akan diusir ke sorga, diusir dari sorga, kemudian dia bisa memilih sorga atau neraka pada kehidupan selanjutnya atas perbuatan yang dia lakukan sendiri. Nah, pertanyaannya adalah seberbahaya apakah pengetahuan itu sampai ketika ada manusia yang makan buah itu lalu dimarahin luar biasa sampai diusir dari sorga, kemudian dikasih embel-embel bahwa akal manusia, budi manusia, pekerti manusia, kemudian pengetahuan manusia itu tidak akan sempurna, tidak akan bisa menjangkau esensi dari sesuatu yang ilahiyah, dan karena itu maka manusia tidak usah menjelaskannya dengan akal. Jadi jangan pakai akal terus-terusan, yang penting pakai iman, yang penting kamu percaya saja tentang ini. Lah, bagaimana ceritanya, semenakutkan apakah pengetahuan itu sampai kemudian Tuhan mengatakan bahwa pengetahuan manusia terbatas, dan kalau makan buah pengetahuan maka dia layak untuk diusir dari sorga. Setan memberikan kepada manusia buah pengetahuan itu. Nah, ini sebenarnya emang kenapa sih kalau misalkan buah pengetahuan itu dikasih tahu sama manusia? Apakah manusia akhirnya bisa menemukan esensi yang sesungguhnya dari realitas dunia? Apakah manusia pada akhirnya bisa mengetahui tentang seluk-beluk Tuhan? Ataukah manusia pada akhirnya bisa mengerti bahwa segala sesuatu ini adalah tipu daya? Karena itulah maka pengetahuan itu menjadi sesuatu yang tabu untuk dimiliki. Kan kita juga tidak pernah tahu gitu. Nah, inilah akhirnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini pun sesungguhnya adalah pertanyaan yang berhubungan dengan falsafi, berhubungan dengan pengetahuan. Kenapa? Ketika manusia makan buah terlarang, buah pengetahuan itu, manusia akhirnya dikutuk jatuh ke bumi. Kemudian dia melakukan kerusakan di muka bumi. Artinya dia membuat kerusakan di muka bumi setelah dia mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi sebenarnya skenario apa yang ada di balik ini? Apakah masih ada rahasia yang harus kita buka? Apakah rahasia itu bisa kita ketahui dengan buah ilmu pengetahuan yang tadi dilarang Tuhan itu, atau berdasarkan iman? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silahkan Baraya jawab, tetapi sekali lagi jawabannya nggak akan benar. Karena Baraya manusia, bagaimanapun. Jadi manusia akalnya terbatas, sudah dikatakan sebelumnya bahwa pengetahuan manusia itu pasti absurd, pasti terbatas, pasti bias, dan sebagainya. Dan karena itu maka tidak mungkin bisa menjelaskan. Satu-satunya yang mungkin bisa menjelaskan itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau memberikan penjelasan secara gamblang kepada manusia. Ya, begitulah kurang lebih. Jadi, apakah video ini benar-benar mengguncang? Ya, saya mohon maaf. Ini mah, sekali lagi ya, ini mari kita biasakan untuk berpikir secara logis, bukan hanya terhadap satu tema tertentu, tetapi bahkan pada setan sekalipun, ternyata setan itu memiliki argumentasi untuk bisa memberikan kepada manusia bahwa pembangkangannya selama ini itu ternyata cukup masuk akal. Anggaplah ini sebagai semacam simulasi lah, anggaplah ini semacam upaya Baraya untuk mengasah intelektualitas Baraya. Tapi apapun itu, pada dasarnya adalah segala sesuatu itu memiliki argumentasi, segala sesuatu itu memiliki latar belakang, segala sesuatu itu layak diperdengarkan terlebih dahulu sebelum Baraya menjudge apakah dia benar atau salah. Buat Baraya yang terguncang, buat Baraya yang hancur imannya dan sebagainya, saya mohon maaf, tapi tujuan saya bukan untuk itu. Silahkan nikmati iman Baraya, silahkan nikmati pengetahuan Baraya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya agar segala yang ada di dalam otak dan hati Baraya itu justru berkontribusi terhadap perdamaian dunia, kebaikan dunia, bukan hal yang sebaliknya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.